dari semuanya yang jahat. Oh, serupa dengan gambar sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pada Tuhan, bentuk hati kami. Hatiku jadi seperti-Mu, biar kekudusan-Mu Tuhan memenuhi kami. Tuhan, ini rinduku. Katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang tak murni, bentuk hati-Mu selalu. Amin. Yang ku mencari ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Cek, gedean kali. Cek, nyala ya. Cek, nyala. Ruangannya Mas. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita mau siapkan hati kita. Kalau hari ini kita masih menemui minggu yang baru hari ini, itu semua karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya mengundang untuk kita bersaat teduh sejenak. Kita merespon akan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa kami rasakan sepanjang minggu ini. Mungkin kami tidak dapat membalas akan setiap kebaikan-Mu Bapak, tapi kami mau bersyukur dan bersyukur. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur bagi-Mu. Terima kasih. Engkau baik. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami mau bersyukur. Kita mau bawa penyembahan kita yang luar biasa. Kita mau benar-benar bersekutu dengan Tuhan pada hari ini. Kita mau renungkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur bagi-Mu. Terima kasih. Kita mau sama-sama katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, kami mau bawa persembahan sebagai tanda syukur kami. Terima kasih.
ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi kita mau katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sekali lagi dengan sungguh kita mau katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, kami mau persembahkan korban syukur kami yang terbaik hanya untuk-Mu Bapa. Yes Tuhan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, benar dengan ungkapan pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau bawa persembahan kami, yaitu setiap pribadi-pribadi kami Bapa, untuk masuk dalam hadirat-Mu menjadi penyembah-penyembah-Mu yang baik Bapa. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini, siapkan pribadi kami Tuhan untuk benar-benar sungguh ada dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan kalau seminggu lamanya Tuhan boleh memberkati kami dalam setiap aktivitas
aktivitas kami, dalam setiap pekerjaan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk benar-benar saat teduh dengan Engkau Bapa, untuk benar-benar memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Kami tahu Bapa, walaupun kami ibadah lewat virtual, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu itu tidak menghalangi bagi kami Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, yang saat ini beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus Allah, otoritas Allah ada di setiap rumah Bapa. Tutup bungkusi mereka semua dengan kuasa darah-Mu Bapa, sehingga setiap pujian penyembahan yang dinaikkan, itu semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap alat-alat media yang kami pakai, baik itu laptop, handphone dan lain sebagainya Bapa. Mari Tuhan, jaringan yang ada pun Tuhan tutup bungkusi dengan kuasa darah-Mu Bapa, sehingga kami melakukan ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau siap memuji muliakan nama-Mu hanya dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya kita mau katakan amin. Baik, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang baik. Dia selalu menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Kita mau katakan Allah itu baik. Kita mau tepuk tangan buat Allah kita. Terima kasih. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita mau katakan Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, diakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setia, tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa.
Bapa. Yesusku luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita mau siapkan hati kita. Namun sebelum itu kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah boleh mentransfer di nomor rekening yang ada di layar. Dan mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini kami boleh menerima berkat-berkat yang luar biasa sepanjang minggu ini Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mengembalikan apa yang menjadi bagian-Mu. Biarlah setiap persembahan baik itu perpuluhan dan lain sebagainya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan biarlah boleh menjadi pelebar kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, baik itu dalam setiap pekerjaan mereka, baik dalam sekolah mereka, masa depan mereka, rumah tangga mereka, pergumulan mereka, kiranya Tuhan mau jawab. Terima kasih Bapa, kami mau memberi hanya dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Sambil kita memberi, kita mau merespon kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita mau terima yang lebih lagi yang daripada Allah, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang rindu sungai-Mu, demikian jiwa kami Tuhan. Rusa yang tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini, seperti rusa yang haus. Rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan Tuhan, hatiku tak tahan, menunggu-Mu bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau. Hanya Engkau. Yes, Tuhan hanya Engkau Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Suruh isi hatiku, Kau tahu dan bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita mau sungguh-sungguh katakan, seperti rusa yang rindu sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa yang Ini ungkapan hati kami pagi hari ini Tuhan. aliran Kami rindu aliran sungai-Mu Bapa, yaitu kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. ku tak tahan,
menunggumu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Suruh isi hatiku, kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, tinggal dalam-Mu. Terima kasih, haleluya. Terima kasih. Benar Bapa, seperti pujian ini, kami mau tinggal terus dalam Engkau Bapa, tinggal dalam setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami tibalah saatnya untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran yang akan kami dengar Bapa, boleh menguatkan kami, boleh menegur kami, boleh menasehati kami. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku dari setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sunarto yang akan berbicara kebenaran firman-Mu. Sembunyikan anak-Mu di belakang salib-Mu Bapa, sehingga otoritas Allah yang ada dalam setiap pribadi anak-Mu Bapa, sehingga setiap kebenaran yang firman Tuhan yang akan disampaikan dari mulut bibir anak-Mu Bapa, itu semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, jadikan kami pendengar-pendengar yang baik, jadikan kami pendengar-pendengar yang setia Tuhan, dan jadikan kami tanah yang subur di mana kami menghasilkan buah dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya dalam nama Yesus Kristus, semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau katakan
Amin. Kepada hambanya saya berserah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara saat ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, sehat walafiat, karena penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh peduli dengan kehidupan kita. Dialah saudara satu-satunya yang selalu menyertai, yang selalu melindungi, memelihara dengan sempurna kehidupan kita. Itu sebabnya kita patut selalu bersyukur, ya, selalu memuji Tuhan, ya, selalu mentaati Tuhan, sehingga hidup kita sungguh berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, di waktu yang sangat baik ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saya akan mengajak saudara, ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 12 ayat 33 sampai 37. Matius 12, ya, Matius pasal 12 ayat 33 sampai ayat 37, saya akan bacakan begini bunyi firman Tuhan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Maaf saudara, ada gangguan teknik sebentar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari ayat-ayat sebelum yang bersama-sama kita baca, maka di situ Tuhan Yesus dituduh, ya, dihakimi oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, saudara ya, bahwa Tuhan Yesus mengusir setan, ya, menurut mereka mengusir setan, ya, dari kuasa Beelzebul, ya, dari kuasa setan, saudara ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kenapa saudara mereka begitu mudahnya, ya, menghakimi Tuhan Yesus? Karena saudara, mereka sendiri, ya, dalam keadaan kosong rohaninya, ya.
ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, imam-imam pada zaman itu kebanyakan saudara kerohanian mereka adalah kosong, ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ya, bahwa mereka adalah keturunan ular beludak, ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka mengeluarkan dari perbendaharaan hati mereka, ya, hal-hal yang jahat, ya, mengucapkan hal-hal yang jahat. Karena keadaan hidupnya sendiri adalah kosong, ya. Bahkan bukan sekedar kosong, ya, masih ada penguasa jahat, ya, di dalam kehidupannya saudara. Sehingga dari perbendaharaan hatinya mengucapkan hal-hal yang jahat. Saudara, kecenderungan orang yang masih dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat, ya, mereka punya kecenderungan sok rohani, merasa hidupnya lebih rohani. Dan yang kedua, orang-orang yang hidupnya kosong, ya, tidak ada kerohanian yang baik, cenderung menghakimi, ya, menghakimi sesamanya, termasuk Tuhan Yesus pun dihakimi, saudara. Tuhan Yesus sudah mengusir roh-roh jahat, tapi dikatakan Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa setan, saudara. Nah, seperti itu saudara kecenderungan orang-orang yang kerohaniannya tidak berbuah. Ya, mereka cenderung, ya, lebih rohani, lebih pintar dari orang lain, dan juga punya kecenderungan menghakimi. Nah, saudara, ya, pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul berbuah, ya, berbuah. Ya, saudara, setiap kita sebagai orang-orang percaya harus berbuah. Ya, kehidupan kekristenan kita itu saudara dilihat dari buahnya. Kalau buah kekristenan kita baik, maka saudara kita adalah benar-benar orang yang lahir baru. Ya, tapi kalau kekristenan kita tidak menghasilkan buah-buah, saudara, ya, maka saudara kita adalah orang Kristen yang belum lahir baru, ya. Mungkin kita masih tradisi, ya. Kekristenan kita hanya sekedar ikut-ikutan. Kekristenan kita mungkin belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, dia akan menerima Yesus, dia akan mengalami lahir baru, dan orang yang lahir baru itu pasti, ya, dia bagaikan pohon, ya, pohon yang baik yang mengeluarkan buah-buah. Ya, seperti firman Tuhan tadi ayat 33 dikatakan, saudara, ya. Ayat 33 tadi dikatakan, saya akan bacakan kembali. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik, ya, yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, ayat yang 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab, ya ini saudara, ya, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Pohon itu kita kenal, ya. Pohon apa itu? Ya, adalah dari buahnya. Ya, kita mengenal, ya, pohon pepaya karena kita tahu pohon pepaya itu mengeluarkan, menghasilkan buah pepaya, saudara, ya. Nah, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita harus
berbuah, ya, karena kita sudah lahir baru, ya. Dan ciri orang lahir baru adalah berbuah, ya. Nah, bagaimana supaya berbuah, saudara? Yang pertama, ya, saudara, yang pertama harus kita perhatikan, Tuhan itu tidak suka, ya, dengan orang yang tidak berbuah. Ya, Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak berbuah. Nah, itu sebabnya saudara, Tuhan ya mengutuk pohon yang tidak berbuah, yang melambangkan, yang menggambarkan kehidupan yang tidak berbuah, ya, yaitu kehidupan ahli-ahli Taurat, orang-orang yang masih mengikuti ajaran-ajaran Taurat, saudara, ya, pada zaman Tuhan Yesus mereka tidak berbuah. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang melambangkan kehidupan orang-orang yang mereka sangat hormat akan hukum Taurat, tetapi mereka tidak mentaati terhadap hukum Taurat, saudara. Ya, mereka tidak berbuah, ya, saudara, karena hukum Taurat itu sangat baik, tapi saudara, manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat. Bahkan firman Tuhan mengatakan tidak ada orang yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya, jadi saudara, di dunia pada zaman itu, saudara, ya, di zaman itu ahli-ahli Taurat tidak ada yang hidupnya benar kalau dinilai, diukur dengan hukum Taurat. Bukan hukum Taurat yang salah, tapi manusianya tidak punya kemampuan untuk melakukan hukum Taurat. Ya, itu sebabnya saudara-saudara kasih Tuhan, ya, Tuhan Yesus mengutuk, ya, mengutuk saudara. Dan ayat 2, saudara, bagian yang kedua, setiap pohon mempunyai kemampuan untuk berbuah. Ya, saudara, pohon, ya, yang selalu kita, ya, selalu ada di sekitar kita, saudara, mempunyai kemampuan untuk berbuah. Ya, buah nangka, ya, pohon nangka mempunyai kemampuan untuk berbuah nangka. Ya. Pohon pepaya mempunyai kemampuan untuk menghasilkan buah pepaya, ya, dan pohon-pohon yang lain, ya, menghasilkan buah-buah sesuai dengan pohonnya, saudara, ya. Nah, saudara, kita, saudara, ya, kalau kita ini pohon yang baik, ya, kita menghasilkan buah-buah yang baik. Tapi saudara, kalau kita pohon yang tidak baik, maka buah yang kita hasilkan adalah hal-hal yang jahat seperti tadi firman Tuhan yang sudah kita baca, ya. Pohon dikenal dari buahnya. Tadi ayat 33. Buah yang baik pasti, ya, hasil dari pohon yang baik, ya. Jadi saudara, buah yang baik, buah yang manis, buah yang, ya, bisa kita nikmati, ya, buah yang segar, ya, yang tidak asam, ya, saudara, itu pasti hasil dari pohon yang baik, ya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, saudara, aku adalah pokok anggur yang benar. Kalau diterjemahkan secara bebas, aku adalah pohon yang baik. Ya, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang baik. Ya, Tuhan Yesus pasti berbuahkan buah-buah yang baik. Ya, itu sebabnya saudara, ranting-ranting yang menggambarkan kehidupan kita, yang terus terikat, ya, yang terus menyerap dari pokok anggur yang benar, pokok anggur yang baik akan, ya, menghasilkan buah-buah. Jadi kita ini ranting-ranting yang selalu nempel, yang selalu menyerap, ya, sari-sari makanan, nutrisi dari pokok anggur yang benar, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita bisa berbuah.
Kita ada kemampuan untuk berbuah. Tapi kalau kita tidak melekat dengan pokok anggur yang benar yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara, maka kita akan menjadi ranting yang tidak menghasilkan buah. Dan ranting yang tidak menghasilkan buah, firman Tuhan mengatakan akan dipotong ya, dan akan dibuang, ya, dikumpulkan, dibakar, saudara. Ya, itu ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah. Ya. Nah, saudara, supaya kita menjadi ranting-ranting yang berbuah lebat, saudara, kita harus terus terikat. Kita harus terus nempel, saudara. Kita harus terus ada hubungan dengan pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Sehingga kita mendapatkan nutrisi, sari-sari makanan yang dibutuhkan untuk kehidupan kita, sehingga kita menjadi ranting-ranting yang berbuah. Ya, itu yang pertama, saudara. Ya, ranting yang tidak berbuah pasti dipotong, saudara ya. Hidup kita seperti ranting dalam pohon, harus dibersihkan supaya berbuah banyak. Nah, saudara, ranting-ranting itu setelah berbuah, supaya buahnya berkelanjutan, buahnya bahkan semakin banyak, saudara, maka harus dibersihkan. Ya, dibersihkan, saudara. Ya, digunting, ya, bagian-bagian yang sudah tidak produktif digunting, dibersihkan. Ya, saudara, dengan apa? Ya, dengan apa kita dibersihkan, saudara? Ya, di dalam Yohanes 15 ayat 2 sampai 3 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan, ya. Dibersihkan ranting yang berbuah, saudara. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi ranting yang bersih, ranting yang terus berbuah, saudara, maka kita dibersihkan dengan firman Tuhan. Haleluya. Jadi kita bisa bersih, ya, oleh karena firman. Ya, firman itu, saudara, harus menjadi kesukaan kita. Firman itu harus kita konsumsi. Ya, firman itu harus terus kita dengarkan. Firman Tuhan itu harus kita renungkan supaya firman Tuhan itu menjadi nutrisi yang sangat bergizi untuk kepentingan hidup kita, saudara, untuk kepentingan kita sebagai ranting-rantingnya Tuhan. Ya, supaya kita menjadi ranting yang bersih, dan ranting-ranting yang bersih itu buahnya akan semakin banyak. Itu sebabnya, saudara, kita bukan sekedar menjadi ranting yang berbuah, tapi kita harus menjadi ranting-ranting yang berbuah banyak sekali. Haleluya. Ya, saudara, saya menanam bunga bougainville, saudara. Ya, bunga-bunga bougainville yang ada di sekitar gereja yang kita tanam, saudara, ya, itu bunganya sangat banyak. Orang Jawa bilang, saudara, bunganya gimbal. Ya, hampir seluruh ranting-rantingnya itu penuh dengan bunga. Ya, bougainville memang tidak berbuah, tapi berbunga, saudara ya. Nah, saudara, kenapa, saudara, bunganya bisa banyak, saudara? Ya, salah satunya, saudara, bunganya bisa banyak, saudara, itu ada triknya, saudara. Ya, salah satu triknya ya saya bersihkan, saudara, ranting-ranting, ya, dahan-dahan dan juga daun-daun yang sudah menguning dibuang, saudara. Ya, supaya, saudara, bunga bougainville itu ya terus tidak berhentinya menghasilkan bunga, saudara. Ya, kalau saudara masuk ke gedung tempat ibadah kita, saudara, di depan pintu pagar, ya, sebelah kanan, sebelah kiri itu ada
bunga bougainville yang selalu berbunga, saudara. Haleluya. Nah, saudara, demikian juga, saudara ya, kita harus terus berbuah. Ya, kalau bunga bougainville tadi bukan berbuah tapi berbunga. Ya, buahnya ya bunga itu, saudara ya. Ya, kita lanjutkan lagi, saudara. Berikutnya setelah kita dibersihkan dengan firman, saudara, kita ya harus, saudara, terus-menerus bersyukur kepada Tuhan karena ujian-ujian yang ada di kehidupan kita. Ya, saudara, firman Tuhan tadi membersihkan kita sebagai ranting-rantingnya. Ya, dibersihkan dari dosa, ya, kotoran-kotoran dosa, ya, dibersihkan lewat firman, saudara ya. Ya, kemarahan, emosi, suka menghakimi, ya, mementingkan diri sendiri, sombong, dibersihkan terus setiap hari dengan firman, ya. Dan berikutnya, saudara, Tuhan membersihkan kita dengan ujian. Ya, di dalam kitab Yakobus dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, kita akan menjadi orang Kristen yang berbuahkan ketekunan. Ketekunan itu juga buah, saudara ya. Buah karakter. Ya, kita akan menjadi orang yang tekun. Ya, tekun mengiring Tuhan. Ya, tekun dalam berbuat baik, saudara ya. Kalau ya kita tahan uji, saudara, maka kita akan menjadi orang yang tekun. Ya, di dalam Mazmur 119 ayat 71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Haleluya, saudara. Ya, pemazmur mengatakan tertekan itu baik bagiku. Ya, ada tekanan-tekanan. Dan sering orang tidak suka dengan tekanan. Orang tidak suka dengan ujian. Banyak orang sukanya kalau jalan kehidupannya ya menyenangkan terus. Enak terus. Ya, seperti jalan tol. Saudara, nah, saudara, kalau jalan kehidupan kita seperti naik mobil di jalan tol, saudara, kita bisa gampang kecelakaan, saudara. Orang-orang yang suka kecelakaan mobilnya di jalan tol, kenapa, saudara? Karena jalannya mulus lurus terus, saudara. Nggak ada jaglukan, nggak ada jalan lubang, saudara. Akhirnya terjadi apa, saudara? Saking asiknya ngantuk. Ya, karena ngantuk dengan kecepatan tinggi mudah menabrak. Ya, mudah belok ke kanan atau belok ke kiri, nabrak pagar, saudara. Ya, saudara, ya, seringkali dalam kehidupan kita ini menolak ujian, ya, menolak tekanan-tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tertekan sedikit aja emosi, kita tertekan sedikit aja depresi, ya, kita tertekan sedikit saja udah stres, saudara. Kalau kita seperti itu, rohani kita tidak bertumbuh, saudara. Pemazmur mengatakan, ya, tertekan atau tertindas itu baik bagiku, supaya aku semakin belajar ketetapan, yaitu firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya, saudara, ya, dalam hal inilah, ya, Bapakku, itu dalam Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Saudara, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu karena apa, saudara? Kalau kita berbuah lebat, berbuah
banyak sekali dalam kehidupan kita, saudara ya. Kita ada mengasihi sesama, kita ada kepedulian, kita suka berbagi dengan orang yang kekurangan, kita suka memberikan nasihat, kita suka mengunjungi orang sakit, ya kita suka berbagi kelebihan-kelebihan kita kepada orang lain. Saudara, itu berbuah. Dan Tuhan mau kita berbuah yang sangat banyak, ya, bukan hanya sekedar berbuah. Dan dikatakan apa tadi, saudara? Disitulah Bapakku dimuliakan. Ya, Paulus mengatakan, saudara, kalau aku mati, ya, mati itu adalah keuntungan. Ya, kalau aku hidup, hidup untuk memberi buah. Haleluya. Dan Paulus mengatakan, baik aku hidup maupun mati, supaya Tuhan dimuliakan, supaya Bapa kita dimuliakan. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, ya, mari hari-hari ini berbuah sekalipun kita di masa-masa yang sulit, saudara. Ya, di masa-masa pandemik, ya, di masa-masa ekonomi mulai tidak seperti dulu lagi, ya, kita mencari uang, mencari pekerjaan, tidak seperti dulu. Sekarang kita mengalami kesulitan, kita mengalami tekanan-tekanan ekonomi, gaji kita mungkin dipotong, bahkan mungkin kita di PHK. Saudara, mari di masa-masa sulit ini kita jangan putus asa. Ya, mari tetap kita terus berdiakonia sekalipun di masa-masa sulit. Ya, jangan kita mengatakan mana bisa, ya, saudara belajar dari kecil. Ya, siapa yang setia kepada perkara kecil, Tuhan mengatakan akan dipercayakan kepada perkara-perkara besar, hal-hal yang besar. Di masa-masa sulit ini, di masa-masa yang tidak gampang ini, ya, mari terus kita berbuat, ya, menjadi berkat. Saya percaya sekecil apapun yang saudara lakukan, kalau saudara setia, saudara tekun, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Jangan kecewa dengan keadaan ini, saudara. Kita harus bersyukur. Ini masa-masa ujian. Ya. Apakah masa-masa sulit ini kita tetap melakukan dengan setia firman Tuhan? Apakah di masa-masa yang sulit ini kita tetap berbuah? Haleluya. Saudara, di kampung saya waktu saya kecil, ya, para ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mereka menginginkan pohon pepayanya berbuah lebat, saudara, maka pohon pepaya itu dianiaya. Ya. Pohon pepaya itu diseksa dengan cara bagaimana, saudara? Itu pohon pepaya, saudara, pohonnya dipantek, ya, dipantek sampai tembus, saudara, ya, ke sebelah sisi pohon yang lainnya. Ya, dengan apa? Dengan bambu, kalau enggak dengan kayu, saudara. Dipantek. Ya, bahkan kadang-kadang bukannya satu pantean, saudara. Beberapa pantean dalam satu pohon itu. Supaya pohon itu apa, saudara? Supaya pohon itu buahnya lebat. Ya, kita seringkali berpikir, waduh, kalau pohon dianiaya seperti itu, ya bisa mati. Tetapi bukan mati, saudara. Malah buahnya lebat. Ya, saya praktekkan, saudara, ya, pohon pepaya yang di sebelah gereja kita, ya, waktu itu enggak ada buahnya sama sekali, daunnya subur, ya, akhirnya saya pantek, saudara, saya pantek, ya, sekarang sudah mulai berbuah, tapi daunnya mulai berkurang, ada yang layu, ada yang kuning, tapi tidak apa-apa, saudara, ya, seperti firman Tuhan tadi katakan, tertekan, ya. Tertekan atau tertindas itu baik bagiku. Ya, supaya apa, saudara? Supaya kita berbuah lebat. Haleluya. Dibersihkan dengan firman Tuhan, ya. Dan setelah dibersihkan oleh firman Tuhan, ya, Tuhan kasih izinkan ujian-ujian dalam kehidupan kita. Ya, Ayub berbuah banyak. Ayub karakternya semakin bertumbuh, Ayub semakin mengasihi Tuhan karena ujian-ujian yang datang menimpa kehidupannya. Puji Tuhan, saudara. Ya, kita
Sampai di sini dulu kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya percaya ya, saudara di masa pandemik ini akan menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah-buah. Saudara yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ya, karena Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Jadikan kami lebih dekat lagi dengan Engkau. Supaya kami mengalami perkara-perkara yang besar ya Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berbuah lebat. Bahwa kami lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kita akan angkat pujian satu hal yang kurindukan. Haleluya. Satu hal yang kurindukan. Tuhan yang kurindukan, ya Tuhan, aku berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan. Selalu berada di dekat-Mu. Di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Amin, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Kami merindukan seperti ranting yang selalu melekat kepada pokok pohon anggur yang benar untuk mendapatkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan supaya kami menjadi ranting-ranting yang berbuah dan kami terus dibersihkan dan kami terus menekuni ujian-ujian yang terjadi dalam kehidupan kami supaya kami terus menghasilkan buah yang lebat,
buah yang banyak ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Yaitu selalu lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Kami yang di rumah, mungkin kami sambil mengendarai mobil, atau dimanapun kami berada. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan segenap hidup kami ke tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Berkati kami dalam setiap aktivitas pekerjaan, berkati semua keluarga-keluarga kami, berkati kesehatan kami, jauhkan kami dari mara bahaya. Perlindungan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami yang sakit, kami yang kekurangan, Tuhan juga berkati, Tuhan juga sembuhkan kami yang sakit. Terima kasih, kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan mari Engkau tolong, biar melalui pemerintah, melalui presiden, wakil presiden, menteri-menteri, melalui pejabat-pejabat tinggi negara, melalui kepolisian, melalui TNI, penegak hukum, Tuhan, biar negara kami selalu dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas bangsa ini Tuhan. Kami rindu bangsa kami dilawat oleh Tuhan. Di masa-masa pandemik ini nyatakan kuasa-Mu. Supaya banyak orang berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Banyak orang mendengar kesaksian. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami gereja-Mu, anak-anak Tuhan. Biar kami terus bermarturia, yaitu bersaksi dan memberitakan Injil. Baik melalui media sosial, maupun melalui kesaksian-kesaksian secara langsung kepada mereka-mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Terus jadikan kami pribadi-pribadi yang produktif di tengah-tengah bangsa negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Terima kasih, khususnya kami juga berdoa Tuhan, buat perekonomian bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan tolong melalui para tim ekonomi, Kementerian Ekonomi Tuhan, Indonesia kembali dipulihkan. Sehingga kami bangsa Indonesia tidak kekurangan apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang sudah melayani pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Baik kami yang melayani lewat media sosial, kami yang melayani sound system, melayani musik, pujian, penyembahan, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan pagi hari ini, Kau berkati senantiasa. Saudara dikasihi Tuhan, terimalah pagi hari berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya saudara tetap semangat, saudara tetap antusias, dan saudara akan terus dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam kasih-Nya Tuhan. Saudara, perlu saya sampaikan sedikit ya sebelum saya akhiri. Hari ini ada pendalaman Alkitab jam 6 sore, saudara ya. Hanya untuk 10 orang. Yang lain nanti bisa mengikuti Zoom, saudara ya. Hanya untuk 10 orang yang tetap bisa, tapi yang lain bisa ikut Zoom ya. Kita ada pendalaman Alkitab ya. Kita akan manfaatkan waktu-waktu kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati.